Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Evaldi dengan NIM 10 prinsip ekonomi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan 10 prinsip ekonomi yang dicetuskan oleh Nicholas Grogy Mankiw. Tujuannya untuk memahami 10 prinsip ekonomi yang berhubungan dengan bagaimana cara manusia mengambil keputusan, bagaimana manusia berinteraksi, dan bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan. Prinsip 1. Manusia menghadapi pertukaran. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi dan equality. Efisiensi sendiri memiliki pengertian yaitu masyarakat mendapatkan keuntungan maksimum dari sumber daya yang terbatas. Sedangkan equality adalah keuntungan itu didapat dari distribusi secara merata di antara anggota masyarakat. Prinsip 2. Biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak ekonomi, seseorang harus mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan yang akan dilakukan. Untuk sebuah tindakan, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu dikenal sebagai biaya peluang atau biaya kesempatan (opportunity cost). Prinsip 3. Manusia rasional memikirkan keuntungan. Seseorang selalu melakukan perubahan kecil dalam perencanaan kegiatannya untuk meraih keuntungan maksimum dari proses tersebut. Perubahan inilah yang dinamakan perubahan marginal. Prinsip 4. Manusia merespon insentif. Insentif ialah sesuatu yang mendorong manusia untuk bertindak lebih baik atau lebih bersemangat. Prinsip 5. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara, kelompok, atau individu tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan negara atau kelompok maupun individu lain memiliki sumber daya tersebut. Prinsip 6. Pasar adalah jalan yang terbaik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi. Pasar ekonomi. Ekonomi yang mengalokasi sumber daya melalui keputusan desentralisasi dari banyak perusahaan dan rumah tangga sebagai bagian dari reaksi dalam pasar untuk barang dan jasa. Prinsip 7. Pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisien yang berakibat menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan memberlakukan aturan. Prinsip 8. Standar hidup negara bergantung dari kemampuannya untuk memproduksi barang atau jasa. Standar hidup dapat diukur dari perbandingan pendapatan per orang, dan perbandingan nilai total produksi nasional. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kapasitas produksi negara tersebut. Produktivitas ialah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dari masing-masing induk kerja. Prinsip 9. Harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Inflasi ialah peningkatan dari level harga dalam ekonomi. Ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka harga uang jatuh. Prinsip 10. Masyarakat menghadapi tukar tambah dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan untuk mengurangi inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, dan kebijakan mengurangi pengangguran dapat menyebabkan peningkatan inflasi. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pada saat harga tinggi. 2. Bagaimana seseorang konsumsi atau konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Pendekatan teori perilaku konsumen. Pendekatan kardinal atau marginal utility. Pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Utilitas atau utility. Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dan mengkonsumsikan barang atau jasa. Pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kualitatif, artinya kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Utility marginal atau marginal utility. Menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan konsumsi barang atau jasa. Law on diminishing utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat,
utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Saat mengkonsumsi barang atau jasa berulang kali, maka tingkat kepuasannya akan berkurang. Syarat pemakaian utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya, utilitas maksimum, dan kurva permintaan. Efek substitusi. Ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang lain untuk memenuhi kepuasan. Efek pendapatan. Peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kesediaan konsumen atau konsumsi membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jenis dan jumlah yang sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan dalam kurung indifference kurva. Asumsi dasar. Konsumen rasional memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. 3. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimilikinya. Menganut hukum diminishing marginal rate or substitution, artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang, yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Kedua, total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Garis anggaran, budget line, adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum permintaan, semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Penawaran atau supply adalah jasa jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus, harga keseimbangan pembentukan harga pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Keseimbangan pasar. Kesepakatan antara permintaan dan penawaran apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar, akan mendorong kembali harga keseimbangan. Dalam kurung bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan